Selamat sore semuanya. Di sini saya sebagai nama saya Farah Angela, saya seorang senior talent manager di Green Talent Hub, dan di sini saya akan memperkenalkan untuk halo. Oh ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan sharing ke teman-teman tentang from CV to interview how to get hired faster. This is not like I just would like to share some tips. Jadi kayak seperti tips-tips gimana sih caranya kita bisa menghandle situasi di mana kita harus memiliki interview yang how to make a very good first impression in front of client or in front of the company that we would like to apply. Jadi di sini tuh lebih ke ingin memberikan idea kepada teman-teman di sini tentang gimana sih caranya kita saya di sini kan pada banyak yang sudah punya pengalaman kerja, dan gimana sih caranya supaya kita bisa keep growing dengan cara kita mengembangkan potential self and skills. Nah di sini saya mau sharing. Jadi ini adalah salah satu karyawan yang juga berhasil di-hire oleh Green. Namun ya seperti yang saya bilang, kalau ketika kita memiliki inisiatif untuk memulai suatu pengalaman kerja baru, apalagi international exposure career, kita pasti memiliki banyak hambatan. Nah hambatan itu tuh dominantly kayak misalkan kita ingin memiliki international career path. Of course kita pasti utamakan untuk mengutamakan language skills, especially English skills. Habis itu kemudian gimana sih caranya untuk bisa conduct interview in English. Jadi kayak bisa percakapan kita itu bisa dimengerti baik oleh pihak company dan juga dari kita sendiri. Nah ini salah satu contoh, salah satu karyawan di Green Talent Hub, dia itu seorang senior. Namun dia itu sudah apply dari 4 job opportunities dengan Greens, dan rata-rata dia fail untuk di bagian interview sampai akhirnya dia bisa di-hire sebagai senior Node.js developer at Omnitech Sharing Pty Ltd. Yang seperti yang saya bilang, dia juga fail di bagian interview sampai akhirnya melalui talent manager dia bisa melakukan practice untuk bisa mendapatkan interview yang baik. Nah, berikutnya, kalau yang tadi senior, yang ini junior. Nah, junior kan teman-teman juga pasti tahu bahwa kadang-kadang menjadi obstacles dari seorang fresh graduate itu adalah kita nggak memiliki pengalaman kerja. Nah, apalagi kalau misalkan untuk kasus yang Andi Wirawan ini, dia nggak memiliki pengalaman kerja dan dia juga memiliki pengalaman magang. Satu-satunya project developing programs yang dia miliki hanya ketika dia kuliah, dan dia juga masuk sebagai salah satu Green Academy Students Batch 4. Nah, di sini salah satu obstacles yang dihadapi adalah kadang kurangnya pengalaman kerja, kemudian lack of English skills yang kemudian ingin dia kembangkan. Sampai akhirnya dia bisa di-hire menjadi junior mobile engineer at the Coconut Lab Singapore. So apa sih sebenarnya kunci untuk mereka bisa mendapatkan professional career despite of their obstacles? Jadi balik hambatan-hambatan yang mereka hadapi itu, gimana sih caranya supaya mereka bisa, dan bisa teman-teman juga bisa dijadikan sebagai jadi yang mesti aku improve seperti ini gitu. Yaitu ada beberapa kunci untuk bisa mengembangkan skills kita dan potensi dari kita. Kadang-kadang kan obstacles yang kita hadapi itu adalah seperti misalnya penyusunan CV. CV itu kan hal yang paling utama banget ketika kita berhadapan dengan company. Seperti sebagus apa sih CV kita? Apakah CV yang bagus itu apakah yang harus banyak warna atau yang harus yang banyak gambar, atau justru malah kita lebih prefer untuk memiliki CV yang simple tetapi bisa menunjukkan seluruh pengalaman kerja kita atau skill-skills dan potensi yang kita miliki. Lalu yang kedua, ketika kita ingin apply pada suatu company, hal paling utama juga yang harus kita cari tahu adalah kita harus memiliki informasi selengkap-lengkapnya tentang company tersebut. Company tersebut bergerak di bidang apa, kemudian misalkan untuk developers, dia menggunakan tech tools-nya apa aja yang bisa match dengan skill kita. Lalu yang ketiga, dan ini yang paling utama adalah persiapan diri kita untuk
persiapan diri kita untuk mengikuti interview. Interview itu kan kadang-kadang, apalagi terutama untuk since Links Talent Hub ini mostly from Singapore companies, so your interviewer will be a Singaporean. Jadi mereka akan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama. Jadi sangat penting banget untuk bisa improve communication skill kita. Nah, hal-hal inilah yang menjadi common issues untuk dalam hal kita mempersiapkan diri kita untuk memiliki better career path. Oke, nah apa aja yang harus dilakukan? Oke, jadi di sini saya ingin sharing untuk 4 langkah aja yang harus kita lakukan ketika kita ingin menunjukkan bahwa kita memiliki skills dan potensi kita miliki sehingga company itu akan impress sama kita. Nah, yang seperti saya bilang bahwa yang pertama adalah tentang CV writing. Untuk CV mungkin akan dijelaskan oleh Dita. Lalu kemudian yang kedua adalah tentang information about the company. Lalu yang ketiga tentang conduct interview, bagaimana caranya kita bisa membuat very good first impression in front of the interviewer. Dan yang keempat tentu saja communication skills. Nah, jadi kalau untuk CV kan dia akan dijelaskan lebih cenderung ke bagian personal branding oleh Dita. Dari sini saya akan lebih ke tentang interview. Nah, sebelum saya akan melakukan simulation, saya akan memberikan sedikit tips tentang do's and don'ts during the interview. Yang pertama, a good first impression on the introduction. Jadi, hal yang paling penting ketika kita mengadakan interview, baik online ataupun offline itu adalah bagaimana first impression kita di depan interviewer atau company. Nah, itu ada beberapa hal yang seperti salah satunya misalnya body gesture. Seperti ketika kita melakukan interview offline, tentu saja hal-hal yang harus kita perhatikan adalah posisi duduk kita, atau kemudian apakah tangan kita diarus enaknya di atas meja atau di bawah meja. Nah, ketika kita melakukan interview online, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus usahakan bahwa kita berada pada ruangan yang kondusif. Kondusifnya seperti apa? Usahakan tidak ada orang yang lalu lalang di belakang kita, kemudian ruangan itu cukup nyaman dan tidak ada suara-suara yang bisa mengganggu selama interview. Nah, lalu things that you will say to introduce yourself. Hal ini paling utama yang harus teman-teman siapkan ketika teman-teman ingin melakukan introduction. Jadi seperti misalkan kalau kita waktu zaman sekolah kan kita pasti kenalkan diri kita tuh kayak hai, nama saya Salani, saya lahir di ini seperti itu. Tapi berbeda ketika kita melakukan pengenalan untuk interview. Kita patut untuk melihat bahwa apa sih yang harus kita jelaskan pada saat pertama kali kita interview dan apa yang tidak bisa kita siapkan ketika kita memperkenalkan diri. Seperti contoh, ketika kalian ingin memperkenalkan diri sebagai seorang back-end developer, tentu saja tidak perlu kayak menjelaskan bahwa saya berasal dari keluarga dengan 5 kakak dan 6 adik seperti itu. Jadi hal-hal yang tidak penting itu perlu untuk difilter. Dan apa sih yang harus dijelaskan? Yang dijelaskan adalah yang pertama, alangkah baiknya menjelaskan dari mana kampusnya, kemudian lulusan tahun berapa, jurusannya apa. Dan biasanya kan jurusan yang kayak misalkan untuk posisi-posisi developer kan preferred-nya dari information technology, but not limited any majors, but focusedly doing your professional working as the programmer or developer. Nah, kemudian yang ketiga adalah tentang skills. Skills itu yang paling penting adalah kita perlu untuk meng-highlight skills-skills yang match dengan company. Apa sih yang company itu inginkan seperti itu. Nah, ketika kita menjelaskan hal-hal seperti itu, kita perlu untuk elaborate skills-nya kita based on experience. Seperti misalkan saya bergerak memiliki 2 tahun pengalaman sebagai back-end developer, focusly using Node.js, PHP, and Laravel, but not limited to Golang, also any other mobile development such as React Native and Android. Jadi hal-hal seperti itu kita bisa jelaskan ketika memang itu adalah tech tools yang sesuai dengan requirement dari company tersebut. Nah, kemudian perlu untuk kita talk only when you are allowed to talk. Jadi ketika kita harus memperhatikan time efisiensi ketika kita
memberikan penjelasan terhadap diri kita kepada company. Karena hal itu sangat penting. Misalnya kita ngomong panjang lebar gitu, kemudian ternyata company dari pihak interviewer, oke, stop. Nah, itu hal-hal yang perlu untuk teman-teman hindari. Oke. Kemudian yang ketiga, tentang behavior. Nah, behavior itu adalah show your excitement during the interview. Sangat penting bagi kita untuk menunjukkan excitement kita ketika kita interview. Seperti apa? Bukan dengan cara yang kayak, oke, hi, I'm namanya Salani, lalala. No, something like that. So, lebih ke menunjukkan profesionalitas kita dan memang kita willing untuk apply ke company ini dan kita tunjukkan dengan cara profesional. Misalkan kita mengetahui company ini bergerak di bidang apa, ketika kita menjelaskan setiap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, kita akan menjelaskan sesuai dengan apa yang mereka tanyakan. Seperti itu. Lalu be profesional. Sangat dibutuhkan ketika teman-teman misalkan mau ke interview secara online. Usahakan banget untuk tidak ada, seperti saya bilang tadi, tidak ada gangguan-gangguan. Karena hal-hal itu juga akan mempengaruhi jalannya interview. Atau misalkan ketika teman-teman menjalankan interview, kemudian baju atau misalkan, let's say, dalam keadaan benar-benar baru bangun, tidak ada persiapan. Nah, hal-hal itu tuh akan mempengaruhi penilaian dari company terhadap kandidat itu sendiri. Jadi, attitude-nya sangat tidak bagus, sehingga akan mengurangi poin-poin plus untuk bisa di-hire. Seperti itu. Kemudian, technical matters. Of course, ketika kita ingin melakukan interview, terutama misalnya online interview, please banget untuk check your connection. Check connection ini dalam hal apa? Internet connection, kemudian suara, kemudian hal-hal apa aja misalkan dibutuhkan untuk menyiapkan coding things that you need to prepare to present in front of the interviewer, and also phone number that can be accessed. Nah, itu sangat penting. Kenapa? Karena misalkan untuk di Green ini kan seperti yang dijelaskan bahwa kita juga memiliki recruiter yang akan menghubungi teman-teman ketika teman-teman memasukkan profil ke dalam Green itu sendiri. Nah, ketika kita menghubungi itu adalah untuk memberikan kesempatan bahwa profil kalian ini bukan hanya bisa match untuk satu company, tapi bisa di-apply dalam banyak company, seperti itu. Dan itu akhirnya akan membuka jalan kalian untuk bisa mendapatkan better career path, especially when you would like to have like international career path. Nah, kemudian email, ya pasti karena mostly semua hal-hal informasi penting dan secara professional communication akan dilakukan melalui email, seperti itu. Dan yang paling penting dalam communication skills itu juga adalah clear pronunciation. Itu sangat penting banget, terutama ketika kita menggunakan bahasa Inggris. Di sini kan saya yakin pasti semuanya juga pada mahir bahasa Inggris, dan hal-hal itu juga paling penting ketika kita misalkan ingin menjelaskan sesuatu, like kita perlu untuk hal-hal simpel seperti kayak like don't put it too much, like just a simple words. If you can describe in a very simple way, but of course the interviewer can understand about what you are talking about, then it's okay gitu. Jadi kayak do not tell like so in a very long descriptive paragraph, then mereka akan merasa kayak okay, it's too boring seperti itu. Okay, so actually hari ini sebenarnya aku ada teman untuk melakukan simulasi untuk interview, tapi dia nggak bisa datang. So I will ask Andi, Bang Andi. Maybe Dita, do you still remember how to do interview, right? Because I'm not doing interview almost 2 years, maybe. 1 year, maybe. Dita, do you still remember how to be a good candidate? No, I'm not. It's been a long time since my last interview. Okay, let's do it for me. Okay, so Bang Andi, you can just ask. So imagine that you are the interviewer from the company. Oh, I'm the interviewer. So okay. I just need your help to ask me like about my name. Jadi kayak Bang Andi akan menanyakan tentang, okay, please introduce yourself. Okay. I think I as the interviewee, now as interviewer. Okay, can we start? Yes. Oke, jadi teman-teman kita mulai simulasi interviewnya. Jadi kalau misalnya kalau aku ada satu pertanyaan yang benar-benar paling aku suka ketika jawabannya itu bagus, pasti kandidatnya bagus.
Okay. Hi, Felani. I'm Andy from Glints here. Nice to meet you. Okay. Thank you for coming for this interview. By the way, Felani, could you introduce yourself, please? Sure. Okay. First of all, it was such an honor for me to have an interview with you. So let's introduce myself. My name is Felani Angela. I was graduated from City University in 2014, majoring in information technology. I have 2 years of working experience as backend developer, focusedly using Node.js, PHP, JavaScript for the whole 2 years. Also, not limited to other tools such as Golang and any other mobile development tools such as React Native and also Android development. So I think that my skills is quite matched with what your company needs. Okay. So yeah. I'm curious why you are interested with my company. Interesting with your company because to have backend developers, another backend developer position is what I'm looking for, and also I would like to have better career path, especially in international exposure career, something like that. So ya, itu hanya salah satu simulasi kecil tentang gimana sih caranya memperkenalkan kita. Jadi kayak meskipun kita melakukan interview secara online pun, penting juga untuk kita menunjukkan gestur wajah kita seperti apa, kayak ya enak kan kalau kita hi, my name is Fanny Angela, lalala. Jadi kayak sometimes you need to show that you are willing to apply for this company, even in Indonesia or in English, seperti itu. So, yep. So I think that's all from me. It's quite short actually. So karena pada akhirnya ketika kita interview itu adalah praktis karena bisa karena biasa. Okay, that's all from me.